Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah dan juga jamaah Masjid An-Nida MNC TV, para pecinta nikmatnya sedekah, semoga dalam kesempatan hal ini Allah senantiasa melimpahkan keberkahan dan kenikmatan untuk kita semua, dan kita kembalikan semua itu dalam bentuk ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita berjumpa kembali dalam acara Nikmatnya Sedekah, dan Rabu ini jadwal kita mengkaji hadis masih dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan tema kita kali ini masih dalam bab muraqabah. Insyaallah nanti guru kita akan menyampaikan kembali hadis-hadis yang ada kaitannya dengan muraqabah, atau bagaimana Allah mengawasi kita semua dalam setiap perbuatan kita di dunia ini. Dan kami ucapkan selamat datang kepada para jamaah yang sudah hadir di MNC TV, di Masjid An-Nida ini, dan juga pemirsa yang sudah menyalakan layar kaca Anda. Semoga hal ini membawa kebaikan untuk kita semua, untuk pribadi kita, keluarga kita, masyarakat, dan Indonesia khususnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, dan hadir juga di tengah-tengah kita banyak jamaah dari Banjarmasin, dari Bogor, dan juga dari wilayah lain. Kami ucapkan selamat datang. Semoga datangnya kita ke tempat ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ada satu hal yang menarik, bahwa hari ini kita dihadiri oleh sepuh-sepuh kita, atau kita sebut nenek-nenek, yang Ustadz bilang tadi katanya para penghafal Al-Quran dan sudah hafal beberapa surah. Betul atau tidak, nanti kita akan dialog kepada mereka semua. Dan juga ada satu hal yang menarik, Ustadz tadi sampaikan sebelum on air ini, dia bilang sampaikan kepada ibu-ibu semuanya di Indonesia khususnya yang lagi hamil, baik 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 9 bulan, diundang sama Ustadz Selasa depan hadir di MNC TV. Untuk ngapain? Yang menuju bulan, 7 bulan deh, nggak apa-apa kata Ustadz. Yang pengen didoain nanti anaknya biar jadi ahli sedekah dan juga penghafal Al-Quran. Nih, mudah-mudahan nanti ibu-ibu yang lagi hamil suaminya siap nganterin ke sini, dan insya Allah mudah-mudahan di masjid ini nggak lahirnya di sini juga gitu. Baik, bisa dirahmati Allah, kita sambung kembali kajian kita bersama guru kita Ustadz Yusuf Mansur. Silakan Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya pemirsa yang pada punya tetangga lagi hamil, ya, yang pada punya saudara atau anak lagi hamil, atau punya istri lagi hamil, Selasa besok bawa ke sini. Selasa besok bawa ke sini, insya Allah kita akan berdoa mudah-mudahan lahir tuh anak menjadi penghafal Al-Quran. Saya lagi rajin ngedoain ibu-ibu hamil di seluruh tanah air. Hari ini nih, sama hari-hari sebelumnya, sejak mulai istri ketahuan hamil, saya rajin doain ibu-ibu lain yang hamil. Karena kalau kita mau kabul kita punya doa, ya, kita mesti rajin doain yang lain. Jadi kalau kita doanya ya Allah, ya Allah, ya Allah, tapi buat bini kita, ya yakin sih insya Allah doa itu pasti akan terkabul. Tapi kalau kita doain yang lain, maka Allah akan memerintahkan malaikatnya doain kita. Masya Allah. Ingat pelajaran kita dulu, saya bilang ketika anak saya sakit, ibu-ibu bawa bapak yang lain langsung datang ke ranjang anaknya. Karena dia nggak paham. Kalau dia paham, datang ke ranjang anaknya terakhir. Didatang dulu ke ranjang-ranjang yang lain. Datang ke ranjang lain. Gitu. Kelar baru ke ranjang anaknya. Ngapain ke ranjang anak-anak yang lain? Doain tuh, doain. Karena istilahnya ini kalimat ya. Nggak boleh sih kalimat ini. Kita belum tentu dikabul. Doa kita belum tentu dikabul buat anak kita. Tapi ketika kita berdoa buat anaknya orang lain, maka Allah kabulin kita punya anak, didoain sama malaikat Allah subhanallah. Nah ketika istri saya hamil, saya pengen istri saya nanti melahirkan selamat, anaknya selamat. Jadi penghafal Al-Quran, begitu lahir udah bisa sedekah tuh anak. Ya. Lahir jalan keluar, nah, saya doain ibu-ibu yang lain. Nah saya pengen ngelihat yang saya doain. Nah kalau bisa datang ke sini yang pada hamil. Insya Allah kita siapin bidan siaga. Yang pada mau melahirkan kita terima juga. Ya. Ongkos melahirkannya cuma 500.000 ya. Buat sedekah. Ya ibu-ibu yang pada hamil silakan nanti datang Selasa yang akan datang. Mudah-mudahan kita sama-sama doa dan mendoakan. Mudah-mudahan akan lahir. Suatu saat nanti Presiden Republik Indonesia yang hafizul Quran insya Allah. Baik, kita sama-sama ngaji. Kita Riyadhus Shalihin.
masih di bab muraqabah. Kita langsung saja ngaji karena waktunya terbatas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, An Ibni Abbas, ini hadis sudah pernah saya sampaikan. Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Inni u'allimuka bi kalimatin. Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Wa idza sa'alta fas'alillah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Wa in ijtama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaika. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Masya Allah. Ini hadis nih menurut saya sempurna sekali. Saya bacakan saja langsung terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu saat Ibnu Abbas ada di belakang ontanya Rasulullah. Ini kalau di kitab aslinya kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas cerita, dulu aku pernah ada di belakang ontanya Rasulullah. Terus kemudian Rasulullah menasihati Ibnu Abbas, ponakannya. Ya gulam, wahai anakku. Sungguh aku akan mengajarkan kepadamu bikalimatin. Beberapa kalimat. Yang pertama, ihfazillaha yahfazka. Peliharalah perintah Allah. Niscaya Allah akan memeliharamu. Peliharalah Allah. Nanti Allah akan memelihara kamu. Perhatiin tuh Allah. Nanti Allah akan merhatiin kamu. Asik ya. Istimewain tuh Allah. Ntar Allah akan istimewain kamu. Nah sekarang bagaimana kita? Kita jauh dari peringkat orang-orang yang ngejaga Allah. Seperti yang kita concern dalam pembahasan kita. Kita enggak mentingin Allah banget. Kita lebih mentingin warung, rapat. Innalillah, kita mentingin pengajian dengan dalih. Pengajian kan nuntut ilmu. Tapi pengajian tuh kalau benturan sama yang namanya fardu, yang namanya sholat. Saya suka ngata begini. Ilmu itu kan dicari buat kenal sama Allah. Nah Allahnya udah datang, ente pada gak kenal. Lo yang ente cari ilmu apaan? Ya, jadi buat para guru, para ustadz, maafin Yusuf Mansur. Kalau kemudian kita menyeru, wayahnya lah. Yang pada berzikir, kenal waktu gitu. Berzikir dari pagi, dari jam 7, setengah 7 malah ada gitu. Kadang-kadang. Ya, tembus sampai jam 10, setengah 11, jam 11, setengah 12. Dia bubar. Dia bubar. Lah Allah datang nih jam 12. Gak boleh sih bahasa saya begini. Tapi ya ini untuk memudahkan saudara semua. Kucuk datang gitu. Ini gak boleh nih bahasa saya begini. Tapi lu mikir dong. Ente pada mikir dong. Datang nih Allah. Cuk, datang. Kata Allah gini. Yang tadi manggil-manggil saya mana ya? Yang tadi manggil-manggil saya mana ya? Masya Allah. Jangan sampai kejadian kayak gini. Jangan sampai kejadian. Kita lagi ngajar agama nih. Jatuhnya jam 11.45. Lah kita ngadep dong kepala sekolah. Pak, jangan kita ditaruh 11.45 dong. Kita repot nih. Kita berhentiin jadi waktunya zuhur. Kita nggak berhentiin. Allah datang. Kita berhentiin juga entah pelajaran jadi bagaimana ya judulnya gitu. Nah kalau kepala sekolahnya, kalau ketua yayasannya kayak Pak Syahuri ini dari pembangunan ya. SMP, SMA, pembangunan 1. Pokoknya mungkin jawabannya apa? Guru, saya taruh ente memang di jam 11.45. Supaya nggak ada pelajaran agama, kecuali langsung aja udah kamu sholat. Kalau tuh anak-anak udah pada turun, sholat berjamaah sama antum guru, sama antum ustad, udah kasih deh nilai A.
Itu isinya udah. Oh cakep kalau begitu mah. Tapi yang terjadi gimana? Yang terjadi gimana? Begitu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kayak adegan di pause gitu, berhenti gitu. Anak-anak berisik paling cuma azan, diem. Kenapa sih nggak nyambut? Kenapa nggak nyambut Allah? Ihfazillah yahfazka, nanti Allah akan jaga lah. Ingat Allah, ntar Allah akan ingat. Ingat Allah di kala senang, ntar Allah ingat kita di kala susah. Ingat di kala susah, ntar Allah ngingetin kita di kala senang. Gitu. Jagalah larangan Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah senantiasa berada di hadapanmu. Saya belum bisa nih dua-duanya. Kita akan berusaha bersama-sama. Ya. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagain Allah. Dengan nurut sama dia. Lari dari apa yang Allah nggak suka. Jauhin dari apa yang Allah benci dan nggak redho. Niscaya kita akan bersama-sama Allah terus. Subhanallah. Nah ini yang saya demen nih. Fa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau mau minta, minta sama Allah. Kalau mau memohon, bermohonlah kepada Allah. Al-Kisah datang seorang kepada Zainal Abidin. Imam Zainal Abidin. Ya Imam, saya butuh bantuanmu. Lalu sang imam bilang, celaka kamu. Minta bantuannya sama ana. Yuk, ana anterin. Kepada yang bisa membantu kamu. Dan tidak punya keluhan, tidak punya masalah, tidak punya persoalan. Dan dialah yang kaya raya. Ini orang nurut, ternyata dibawa ke masjid. Sama Imam Zainal, di masjid kosong. Orang ini bingung. Ya Imam, kenapa engkau bawa aku ke masjid? Wala ahada fi masjid. Dan gak ada satupun orang di masjid. Celaka kamu. Kamu mengenal aku lalu kamu minta padaku. Tapi kamu tidak mengenal yang menciptakan aku. Sudah minta sama Allah sana. Salat 2 rakaat lalu memohonlah kepada Allah. Cakep benar. Nah kita gak kenal tuh sama ilmu yang begini gak kenal. Kita redo nungguin orang kaya berjam-jam. Keluar kagak. Begitu keluar ngasihnya cemban. Kayak ngeledek aja. Beberapa waktu terakhir. Saya agak menolak gitu diajak sama panitia pembangunan masjid. Beberapa waktu 1-2 tahun terakhir ini saya. Kalau ada ini Ustaz undangan nih kita mau bangun masjid nih. Saya nolak halus dengan ngasih syarat dulu. Udah pada sholat malam di masjid belum tuh? Udah pada sholat 2 di masjid belum tuh panitianya? Udah pada sholat subuh berjamaah belum tuh di masjid? Dari mulai ketua masjidnya. Sampai bawa-bawa kalau udah 40 hari aja aneh datang hari ke-41. Sebab kalau kita jabanin ntar tauhidnya jadi salah lagi. Gara-gara donatur jadi bangun masjid. Donatur kita payah sih Ustadz. Makanya masjid gak jadi-jadi. Mana ada tauhidnya kalimat begitu? Orang sini pada pelit. Makanya masjid gak jadi-jadi. Gak ada urusan. Kita minta sama Allah. Minta sama Allah. Pasti Allah kasih ini. Fa'idha sa'alta fas'alillah. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Ketahuilah olehmu andaikan umat manusia berkumpul dan sepakat memberikan suatu pertolongan kepadamu. Niscaya mereka tidak akan dapat memberikan pertolongan kepadamu. Kecuali sesuatu yang telah ditetapkan Allah atas dirimu. Dan andaikan mereka berkumpul dan sepakat mencelakakanmu. Niscaya mereka tidak akan dapat mencelakakanmu sedikit pun. Kecuali sesuatu yang telah ditetapkan Allah atas dirimu. Pena telah terangkat dan tulisan-tulisan pada buku catatan telah kering. Masya Allah ya. Hadis-hadis di belakangnya lebih cakep lagi nih. Tapi ini kita simpan buat selesai akan datang. Insya Allah pemirsa kita akan dialog dengan guru kita yang saat ini juga sudah ada di tengah-tengah kita. Ada Ustadz Furqan. Assalamualaikum Ustadz. Ada Habib Abdurrahman Khirid. Insya Allah 2 guru ini di segmen berikut akan memberikan pengajaran kepada kita semua. Tapi insya Allah setelah yang berikut ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa di sebelah kanan saya ada Ustadz Haji Furqan. Assalamualaikum. Allah wabarakatuh. Alhamdulillah. Di sebelahnya lagi ada Habib Abdurrahman Khirid ya. Mumpung guru-guru kita datang, kita minta nasihatnya ya. Kita mulai dari Ustadz Furqan, barangkali ada 1-2 kalam, 1-2 nasihat buat saya dan buat pemirsa semua yang ada di sini dan di rumah. Pada Ustadz.
Seadem banget mukanya. Jazakumullah. Masya Allah. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ala ni'matillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Menarik sekali tadi apa yang disampaikan guru kita Ustadz Yusuf Mansur. Yang mengajarkan kepada kita untuk banyak melakukan doa-doa untuk orang lain. Karena kalau kita berdoa untuk diri kita sendiri, berarti kita dapat satu, Ustaz. Tapi kalau kita mendoakan orang lain, itu berarti kita dapat dua. Ibadah mendoakan orang lain, dan apa yang kita lakukan akan kita dapat sama seperti apa yang kita sampaikan kepada Allah untuk orang lain itu. Man dara 'alal khair kafa'ilih. Tanpa mengurangi porsi doa kepada orang lain. Jadi kalau kita mendoakan orang lain sudah dapat dua, tambah mendoakan anak kita sendiri dapat tiga, Ustaz. Apalagi kalau tadi mendoakannya, doain dulu nih orang-orang lain yang banyak. Tinggal dikaliin aja itu. Makanya nikmat-nikmat Allah kalau kita mau berhitung, niscaya kalkulator kita juga yang berapa digit nggak akan cukup. Setiap kita melakukan segala kebajikan dan hasanah kepada orang banyak, kepada umat, kepada masyarakat, ini tidak mengurangi sedikit pun porsi yang sama untuk kita dapatkan. Subhanallah. Itu pelajaran yang sangat berharga buat kita sekalian dalam berdoa. Karena sering kita banyak melakukan langkah-langkah, sikap-sikap yang keliru. Hanya menggunakan pikiran kita, akal kita, sehingga kita melakukan yang nilainya tidak seberapa di mata Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bila kita tahu kemurahan Allah Subhanahu wa taala memberikan nilai tambah dalam rangka hablum minan nas, juga berarti nilai tambah untuk kehadapan Allah Subhanahu wa taala yang punya nilai hablum minallah. Mungkin pertama itu dulu, Ustaz. Subhanallah, terima kasih, Ustaz. Man istaghfara ya li mu'minin wa mu'minatin. Siapa yang memohonkan ampun buat orang yang beriman, falikulli adadin minal mu'minina wal mu'minat sadaqatun ay hasanatun. Maka setiap kemudian kita mendoakan orang lain, setiap jumlahnya itu dihitung satu kebaikan. Walikulli hasanatin asyru ajriha. Dan setiap kali satu kebaikan dikali 10. Masya Allah. Saya punya tulisan kecil, Ustaz. Judulnya pahala 50 miliar saban. Saban hari. Itu masih plus-plus. Kenapa 50 miliar? Habisnya kita rajin doa. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Malah ditambah lagi al ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup sama yang udah pada mati. Masih ditambahin lagi milladun adama, dari sejak zaman Nabi Adam ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Masya Allah. Masih ditambah lagi walana walahumul fatihah, buat kita, buat mereka semua al-fatihah. Wah, kagak kehitung benar. Ustaz jazakumullah khairal jazaa. Baik Abdurrahman ini Anas sedang ini. Beliau ini Masya Allah udah pernah nyaba ke pesantren, Ustaz. Ustaz juga udah pernah nyaba ke pesantren. Beliau udah mulai ngirimin murid-muridnya. Ya, beliau nyariin calon-calon penghafal Quran dari guru-gurunya. Jadi guru-guru yang punya anak yang diambilin, ditaruh di pesantren Darul Quran. Subhanallah. Fadhal, Ustaz. Lakal hamdu ya Rabb. Ya Rabb, ahyina bil iman. Wa amitna bil iman. Amin. Wa asirna yaumal qiyamati mal iman. Amin. Uhaikum bisalamin atir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebetulnya sangat bangga sekali. Kenapa saya sangat bangga sampai saya hadir ke sini? Ini anak muda. Ini saya ngerasa bangganya satu, anak muda yang gak mikirin buat kepentingan dunia, tapi mikirin pondok Al-Quran. Afdalu minkum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Semulia-mulia orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajar Al-Quran. Ini merupakan anak datang ke sini gitu. Masya Allah.
Ya kadang-kadang subhanallah, ini saya bangga banget, saya merasa ya Allah saya punya kewajiban, ya Allah anak muda. Punya potensi, biasanya anak muda kan yang asingnya begeng. Teler, nyimeng. Ini beliau kagak gitu, ngaji. Apalagi tadi diajarkan masalah-masalah bagaimana kita dekat kepada Allah. Tagharrab tajid amman tufarikuhu wa ansab lazidal aisi bin nasab. Rantaukan diri kita kepada Allah. Rantaukan. Iya, rantaukan artinya kita rantaukan semuanya kepada Allah. Niscaya kita akan tahu betapa nikmatnya kalau kita merantau kepada Allah. Subhanallah, kita doakan, kita munajat. Saya sampai nangis habis dari tempat antum bikin cara orang bikin Al-Qur'an pakai perahu. Yang biasanya gitu kan yang asiknya ke tempat-tempat Rekreasi ya. rekreasi. Ini bikin pesantren ada tempat rekreasi untuk apa? Untuk baca Quran. Ini merupakan luar biasa. Makanya mudah-mudahan di pondok lebih maju lagi. Amin. Amin. Kenapa? Salah satu potensi untuk kita mendekatkan keimanan kita kepada Allah tiada lain. Quran. Doa yang indah, Quran. Kenapa? Quran segala-galanya. Karena Quran inilah akan menyejukkan kita punya jiwa. Bangsa kita akan tenang kalau kembali merujuk kepada Al-Quran. Nah kalau sudah kembali kepada Al-Quran, insya Allah gak ada gayus lagi Ustaz. Iya, nggak ada versi lama, nggak ada versi baru ada. Insya Allah doanya Habib. Subhanallah. Jadi oleh karena itu kembalilah kita kepada Al-Quran. Sebab kalau kita merasa Al-Quran itu akan terasa nikmat. Sudah belum kita menikmati rasa membacakan? Allah. Kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kita ada cuma satu, kedekatan sama Allah. Yang ada kita kepengen ya Allah begitu banyak. Kesalahan-kesalahan kita begitu banyak. Dosa yang pernah kita lakukan. Makanya saya kadang-kadang gak mau dipanggil Habib. Lebih baik saya namanya Kipet. Kiai Petruk. Paham Kiai? Iya gitu Kiai. Kenapa? Habib itu kadang-kadang ya Allah kita masih jauh. Kita ini masih banyak dosa Kiai. Benar Kiai? Nah, mungkin itu Kiai, dosa kita ini begitu banyak. Makanya saya ngerasa bangga. Anak muda begini contoh sama anak muda yang lain. Anak pernah ke rumah beliau, rumahnya kecil, pesantrennya gede. Itu yang saya kagum gitu. Kalau anak mikirin rumah dulu. Saya ada rumah yang lain. Oh gitu. Alhamdulillah. Subhanallah. Ini dua-dua guru nih kita. Mumpung ada di sini ya. Ustadz Furqan biar ngedoain deh jemaah yang pada belum pergi ke Tanah Suci. Ustadz doain biar pada pergi ke Tanah Suci. Amin. Yang anak-anaknya ada biar jadi penghafal Quran. Dan jadi anak yang soleh-soleh. Fadhal Ustadz. Allahumma ballighna ila baitil haram. Amin. Allahumma ballighna ila baitillahil haram. Amin. Allahumma ballighna ila baitillahil haram. Amin. Wa ziyarah li maqam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Amin. Wa 'allimna minhu ma jahilna. Amin. Wanzur li wajhikal karim ya karimu ilaina. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Amin. Wa 'allimna minhu ma jahilna. Amin. Wanzur li wajhikal karim ya karimu ilaina. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Habib dan Ustadz tadi mendoakan pemirsa semua supaya bisa berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, insya Allah akhir Maret Ustadz Habib kita bawa rombongan nih MNC TV ke Mekah. Saya kasih tahu sama yang nggak punya duit, insya Allah bakalan nyampe pergi ke Mekah Madinah. Bakalan. Nih, asal tahu bagaimana caranya. Duit iya emang. Tapi yang ngasih duit kan Allah. Nah, terus yang punya Mekah Madinah juga bukan duit. Tapi yang punya Mekah Madinah adalah Allah. Jadi kalau kita dekat sama Allah. Seperti yang Habib bilang tadi. Merantau gitu. Sholat malam ngebayangin sholat di depan Masjidil Haram. Di dalam Masjidil Haram di depan Ka'bah insya Allah nyampe. Buat pemirsa yang pada rajin baca Al-Ma'thurat. Ya, habis subuh Waqi'ah. Habis duha Ar-Rahman. Habis asar Waqi'ah. Habis Isya Yasin, mau tidur Al-Mulk. Enak loh. Semalam saya berdua-duaan sama istri. Ustaz, Ya? saya boleh nyelak dikit? Boleh. Berapa, nggak ada 2 minggu yang lalu, kira-kira 2 minggu yang lalu,
Ustadz Yusuf Mansur kasih saya wasiat nih. Bukan. Bukan, tempo hari ditulis juga di FB kan. Oh, Masya Allah. Ada ibu-ibu di Gorontalo Iya. yang mempraktekkan setiap hari 4 surat ini nggak pernah lepas. Diamalkan sampai jadi hafal. Akhirnya dia baca di setiap sholat tuh 4 surat nggak pernah liwat 5 kali bacaan. Katanya tiba-tiba ada orang nyuruh nyari kemiri Ustadz. Iya betul. Itu bisnisnya itu sekarang ini asal muasalnya pertama kali 390 juta. Udah gitu katanya modal dari mana? Duitnya dikasih lagi. Sampai-sampai sekarang sudah sampai ekspor segala. Nilai bisnisnya sebulan itu udah miliaran Ustaz ya. Subhanallah. Jamaah sekalian, saya mau buktikan. Dan saya pernah juga dengar ini diajarkan guru saya dulu, cuman kita sering terlalai. Ya. Anggap kemampuan kita lah yang akan bawa kita kepada keberhasilan. Tapi saya buktikan sekarang tiap pagi, siang, sore seperti yang Ustaz tadi sebutkan, 4 surat ini jangan dilepas Bapak Ibu rahimakumullah. Subhanallah. Itu rezeki nggak berhenti Ustaz. Gitu ya. Iya, subhanallah. Merusut kalau kata orang Betawi ya. Iya. Jadi saya rasakan benar, saya mau berterima kasih jazakumullah. Kepada Allah saya bersyukur, kepada Ustadz yang telah memberikan tuntunan tongkat ini, subhanallah. Ini bukan hal kecil. Dan saya di Al-Azhar BSD, Asy-Syarif, saya masyarakatkan. Semua jamaah sekarang lagi pada ngapalin 4 surat itu. Ya Allah. Tapi bukan tujuannya untuk kaya, tetapi fadilah daripada kebesaran daripada ayat-ayat Al-Quran. Saya katakan tidak ada lagi selain daripada Al-Quran yang bisa membawa kita kepada keberuntungan, kemenangan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawabannya satu, li sa'adatil basyari fi ma'ashihim wa ma'adihim. Untuk membawa keberhasilan, kesuksesan, kejayaan kita di dunia sampai kepada akhirat. Kalau kita dapat ilmu dunia saja, kayaknya kayak dunia, begitu malaikat Israel datang, selesai Ustaz. Masya Allah. Nggak ada satupun yang dibawa, nggak ada satupun yang jadi milik kita. Tapi kalau li sa'adatil basyari fi ma'ashihim wa ma'adihim, kita bisa menciptakan 3 yang mengantarkan kita ke kubur. Pertama adalah amal ibadah, kedua istri, ketiga harta benda. Tapi yang 2 kan pulang Ustaz. Pulang, iya. Yang kita bawa cuma amal ibadah. Masya Allah. Tapi kita bisa ciptakan, kita bisa jadikan yang 2 lagi supaya juga bisa mengiringi kita di hadapan Allah. Yang pertama, ciptakan anak dan keluarga yang soleh dan solihah. Dia akan mendoakan kita walaupun kita sudah tidak berdaya. Yang ketiga, jadikan harta kita ini adalah penolong. Jangan harta kita menjadi sesuatu yang menjerumuskan kita kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau harta sudah menjadi penolong kita, yaitu harta yang disedekahkan. Harta yang bermanfaat bagi orang banyak. Begitu saja Ustaz. Iya, insya Allah nih pemirsa, ada anak-anak rumah tahfiz yang hari ini majelis Nida ya, MNC TV ini. Alhamdulillah kedatangan kehormatan nih. Ada pecinta-pecinta Allah dan keluarganya Allah datang. Ada dimulai anak-anak ya. Coba berdiri dulu. Berdiri dulu, mana anak-anak rumah tahfiz? Ya. Ya, silakan berdiri coba. Mana yang putri? Yang putri? Ayo silakan. Ini dia. Nanti kita akan coba berdialog kecil dengan malaikat-malaikat Allah ini. Masya Allah, ini bukan anak pesantren tapi anak rumah tahfiz. Tapi sudah seperti anak pesantren. Nanti kita akan berdialog setelah yang satu ini dengan Ustaz Albar. Juga tidak ketinggalan dari Majlis Mudzakarah pimpinan Ibu Hajah Nurul Arifin. Subhanallah. Yang ini anak-anak kecil, ntar yang berikutnya kita lihat itu tua. Tapi ikut ngapal kayak jemaah Ustadz. Komplit Ustadz ya? Azhar Syarif BSD. Ya, tapi setelah yang satu ini silakan. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati Allah, di masjid kita ini hadir para pecinta-pecinta nikmatnya sedekah dan pecintanya Allah. Dan juga Anda bidadari-bidadari kecil hadir di tengah-tengah kita. Subhanallah, mereka ini para penghafal Al-Quran. Dan ini pun menjadi motivasi buat kita semua, menjadi semangat untuk mencintai dan menghafal Al-Quran. Adik, bisa bangun semua? Ya, subhanallah. Ya, ini. Yang ini siapa namanya? Rosida. Rasidah. Roi.
Iya, mungkin ini teman-temannya diwakilin semuanya. Sudah mulai kapan nih hafal Al-Quran? Januari tahun? 2010. Udah hafal berapa? Insya Allah 5 juz. 5 juz Ustaz. 1 tahun ya. Ini 1 tahun 5 juz. Berarti untuk sampai 30 juz butuh waktu kurang dari 6 tahun insya Allah. Oh iya, luar biasa. 3 tahun selesai. Iya, kira-kira 5 juz itu surah apa yang dihafal banget? Al-Mujadalah. Al-Mujadalah. Bisa dicontohin Ustaz? Ya silakan. Ya, boleh. 1, 2, 3 ayat di awalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tastaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma. Innallaha sami'un basir. Subhanallah. Ini yang kalau yang sebelahnya? November, Mas. November? 2010. Ulang tahunnya? Ngehafalnya ya? Sudah berapa? Sama? 5 juz juga? 1 juz, Mas. 1 juz. Sekolah kelas berapa? Kelas 1 SMP. 1 SMP sudah 1 juz. Surat apa yang kira-kira dihafal? Surat Al-Ikhlas Ustadz katanya. Ya 1 juz luar biasa. Bersih-bersih mukanya Masya Allah. Putih-putih. Maka saya bilang tadi Ustadz, bidadari kecil. Rosida ini umur apa? Sekarang sekolah apa? Sekolah kelas berapa? Sekolah kelas 2. 2 SMP. Ya. Sekolah juga ya? Iya. Sekolah juga, ngapal juga. Iya. Rosida kasih tahu pemirsa, susah, ribet, nggak ada waktu apa gimana coba? Kan katanya kalau ngapal Quran terus sekolah berantakan. Nah Rosida gimana tuh? Ya pintar ngatur waktu aja. Tuh pinter ngatur waktu aja. Masa kita yang tua-tua nggak pinter berarti ini. Nggak pinter ngatur waktu. Ini dari rumah Tafiz mana? Bogor Raya Permai. Rumah Tafiz Bogor Raya Permai. Pimpinan siapa? Bunda Melgi. Bundanya ada di sini sekarang. Lagi berhalangan. Oh lagi berhalangan, subhanallah. Ya dah, nanti bulan Juli, Ustaz. Bulan Juli tahun 2011 ini, nanti menjelang tutup pengajian rutin. Ya, menjelang Ramadan, kita akan ada wisuda akbar yang kedua. Masih 4 surah. Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqiah, dan Al-Mulk. Mudah-mudahan nanti di antara anak-anak rumah Tafiz ada yang berhasil memenangkan perjalanan ke Makkah dan Madinah insyaallah. Amin insyaallah. Iya dah. Ustaz, silakan, terima kasih Rosida. Ustaz, ada yang mau disampaikan katanya. Yang mau disampaikan, Yuk, langsung. Ini ada sedekah dari Bunda Melgi dan Rumah Tafiz Darul Quran Bogor Raya Permai untuk Ustadz Awaludin. Subhanallah, mereka santri dan pengelola rumah Tafiz tapi sedekah. Allahu Akbar. Subhanallah. Yang nanti disampaikan ke Ustadz Awaludin ya. Masya Allah, Masya Allah Mas. Masya Allah Mas. Oh speechless saya nih Ustadz. Gak bisa ngomong. Inilah dia pencipta Quran. Jaga muruahnya. Kagak minta maunya ngasih. Kagak minta maunya ngasih. Masya Allah. Kemarin sayang hari ini tidak hadir. Ada namanya Pak Amin. Ya, mudah-mudahan kapan nanti dihadir. Dia udah punya pesantren Ustadz 2. Udah punya pesantren 2, udah punya masjidnya juga 2, bangun lagi di beberapa kota. Terus kemarin dengar Ustadz Awaludin, dia bilang, ana bangunin sampai selesai itu. Ada kayak begitu, subhanallah. Ya silakan, terima kasih. Baik, terima Salam kasih. sama Bunda Melki ya. Subhanallah. Ustadz Albar, nanti kalau gitu gini, hari Selasa depan, itu kan episode ibu-ibu hamil loh. Iya. Oke, nanti hari Rebonya itu khusus membahas rumah tahfiz. Biar pada punya rumah tahfiz. Protap mendirikan rumah tahfiz dari mulai A sampai dengan Z. Coba insya Allah kita akan bahas di hari Rebo. Panteng tuh TV-nya MNC TV dari mulai hari Senin. Jangan dipindah-pindahin channelnya. Supaya Rebo gak perlu mindahin. Hari Rebonya Ustaz, insya Allah ingetin saya. Kalau saya lupa ingetin saya. Baik. Nanti kita akan bahas protap rumah tahfiz dari mulai A sampai Z. Jadi kalau ada yang ngomong begini, Ustaz saya pengen seperti Bunda Melki. Saya pengen seperti Ustadz Ferry.
Gimana caranya supaya bisa punya rumah tahfiz? Pantang dah tuh. Nikmatnya sedekah, MNC TV, hari Rebo yang akan datang. Insyaallah. Ustaz, di belakang Ustaz itu ada Iya. ibu-ibu Majelis Mudzakarah. Pimpinannya yang belakang Ustaz itu. Oh ini Ustaz. Iya. Maaf, Silakan Pak, Ustaz ya, dialog. ya. Ya, Ibu, ya diri aja. Ya, silakan langsung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kami dari Bogor Majelis Muzakarah Nurul Qalbu, tapi memang mau kami jadikan tahfiz Quran, sudah dalam proses Ustaz. Subhanallah. Dan saya bersyukur ketemu Ustaz Furqon, beliau haji bersama saya tahun 89 Ustaz. 89? Iya. Masih ingat ya? Jangan-jangan ada kenangan nih. Apa? Waduh, Ustaz bercandanya aduh kelewatan nih. Kebetulan saya memberikan pelajaran bimbingan kepada ibu-ibu untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Masya Allah. Dan sekaligus menghafal dengan terjemahnya. Dengan terjemahnya? Iya. Kebetulan karena jamaah saya banyak para nenek-nenek. Ya Alhamdulillah dari kemarin kami sudah hadir. Hari ini bisa kami buktikan salah satu atau salah dua. Terserah Ustaz nanti waktunya. Mereka akan membaca dengan artinya per kata. Iya Ustazah Nurul betul. Alhamdulillah. Baru ingat nih. Iya. Saya 89 Mas. sahabat ibunda dari Haji Furqon. Alhamdulillah. Semua dengan keluarganya. Itu Pak benar kalau jemaah umroh sama jemaah haji ya. Itu jadi lebih saudara tuh. Benar. Buktinya 89 masih ingat ya. Jadi pengen nangis Ustadz nih kayaknya. Masya Iya. Allah. Boleh Ustadz dicoba Ya, silakan salah saja. satu. Ini Ibu Haja Hilwani dari Bogor. Dari Mungkin Ibu Cirebon. geser dikit kali. Ya geser dikit, geser. Silakan Ibu akan membawakan surat Al-Ghasyiyah. Oke. Kami kebetulan semua sudah hafal jamaah kami yang Yasin, Tabarok, Waqiah Ar-Rahman. Masya Allah. Bahkan sudah mulai di Juz Amma sudah hampir selesai. Kita sudah mau maju lagi ke Al-Baqarah sampai awal-awal Al-Baqarah dengan perkata. Lah ngajinya seminggunya berapa kali? Seminggu satu kali. Seminggu satu kali? Iya. Bisa seperti ini? Iya, Alhamdulillah. Wow, subhanallah. Ya coba silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal apakah ataka telah datang kepada kamu hadisul berita al-ghasyiyah hari pembalasan. Wujuhu yawma idzin, wajah-wajahnya pada hari itu khasyiah, tertunduk dan terhina. Amilatun, kerja keras, nasibah, kepayahan. Tasla, ia memasuki naron, api hamiyah yang panas. Tusko, dan ia diberi minum min ainin, dari mata air, aniyah yang sangat panas. Masya Allah cukup. Coba sebelahnya. Terima kasih. Sadaqallahul azim. Sadaqallah. Ibu tadi siapa namanya? Ibu Haja Hilwani. Ibu Haja Hilwani. Iya, beliau usianya hampir 70. Hah? Masa sih? Oh masih iya kayak umur 50 gitu. Benar demi Allah loh. Coba lihat. Iya. Lihat tuh Masya Allah. Alhamdulillah. Sebelahnya Ibu Murhaya akan membawakan surat An-Nabayah. 70. Iya. Karomah Quran. Masa 70 masih berdiri lagi. Lah iya Ji. Ente aja udah encok-encok kan. Padahal Ibu Fadli Islam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا
وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Saya izin dialognya Bu Haja Nurul ya. Ini punya suami enggak? Enggak, maksudnya kalau punya suami kok sempet gitu. Suaminya emang enggak dikasih sarapan. Metode ngapalnya bagaimana sampai bisa kayak gitu, sampai artinya? Ya insya Allah dengan keyakinan aja. Dengan keyakinan. Iya. Dalam hati saya pasti bisa kalau kita berusaha. Lah ibu kan udah tua ya. Iya. Emang masih perlu ngapal gitu? Ya, karena saya ditugaskan sama Bunda Nurul harus setor. Harus setor? Iya. Kalau enggak disabet gitu ya? Iya. Ini gurunya nih, Masya Allah nih, gurunya nih, Masya Allah. Sabar-sabar itu. Dan yang Masya Allahnya seminggu sekali, betul Ustaz ya? Iya. Coba saya dialog sama Ibu, sama Bunda Nurul. Ya, Bunda Nurul itu bisa tahu ama artinya, ama itu gimana proses ininya? Kalau boleh sedikit cerita. Iya, saya memang siapkan materinya, ada print out-nya, jadi memudahkan mereka untuk menghafal. Seperti itu saja. Kemudian memang ada kata-kata clue yang mesti dia ingat. Jadi pada saat kita mendengarkan ayat-ayat yang lain, karena sudah menghafal per kata, jemaah kami bisa menerjemahkan. Seperti samawat, berarti ini langit, ardi. Jadi mereka bisa menyambung. Hanya dengan latihan saja sebetulnya. Dan komit. Di situ kalau komit secara periodik bahwa setiap pertemuan ada satu surat juz amma yang harus disetor. Bisa tidak bisa harus berdiri. Tapi ternyata mereka mungkin sudah mempersiapkan diri 1 minggu untuk tampil. Alhamdulillah. Karena ada batas waktu, ada time frame gitu. Ya mereka betul-betul memang bisa, alhamdulillah. Nih ya, manjadda. Iya. Wajada. Ustaz Habib ada komentar kira-kira? Ya, saya jujur saja ini 70 tahun loh. Aneh bener salut bener. Saya ya Allah Bu, doain kita Bu ya. Biar nyampe 70 tahun dan bisa hafal Quran. Ini boro-boro mau umur 70 tahun. Kita udah kayak gini ngapal susah banget. Bu, saya mau nanya. Kira-kira Ibu masih awas gitu Bu? Ngelihat Masih, Quran? Saya tanpa kacamata. Subhanallah, tanpa kacamata ngelihat. Makanya tuh ini Ibu insya Allah min ahlil jannah. Anak gak bisa ngomong lagi dah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz. Maaf Ustazah, tadi saya nggak begitu ingat ya. Jadi 89 Bo. Dulu masih muda sama-sama haji. Dulu ini kebetulan beliau juga dekat dengan kakak saya. Ustazah Rusda Arif Asmuni di Depok. Dan saya tahunya beliau di Depok dulu ya. Dan dulu masih langsing Ustaz. Masih langsing. Masih langsing. Sekarang masih. Sekarang langsung. Ustaz subuh-subuh merhatiin yang itunya. Saya pengen ketemu Ustazah nanti sebentar ya. Subhanallah, 22 tahun ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau tadi ibu kita yang sudah 70 tahun, anak-anak kita ditanya semua bagaimana caranya menghafal. Padahal sekolah, padahal punya suami, padahal sibuk dan lain sebagainya. Tapi bisa karena bisa pandai mengatur waktu. Ini masalahnya waktu yang diawali dengan nawaitu, kemauan. Ya, jadi will-nya itu mesti tinggi, mesti besar. Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, ada satu karunia Allah yang diberikan kepada kita semua ini sama. Sama semua di seluruh dunia diberikan sama, yaitu waktu. Yang namanya 1 menit 60 detik. Yang namanya 1 jam 60 menit, semua sama. Tapi kita memanfaatkan dan menikmatinya itu beda-beda. Jangankan antara kita dengan orang lain. Kita sendiri saja memanfaatkan dan menikmati waktu itu beda. Kalau pagi lagi nyiapin sarapan, suami mau kerja, anak-anak mau sekolah, itu yang namanya 1 jam cepat bener Ustaz. Ya. Kadang-kadang kita baru gini sedikit, ya udah tinggal 20 menit, udah tinggal 10 menit, apalagi kalau udah bangun kesiangan Ustaz. Itu rasanya 1 jam sekejap saja.
Tapi coba kalau nungguin beduk maghrib Ustadz lagi bulan puasa. Lama. Kita lihat jam kayaknya ini jam mati atau bagaimana ya? Nggak bagaimana. Jadi waktu ini memang subhanallah. Ustazah umpama nih orang Indonesia pada mau. Ini saya belum punya pengalaman nih. Saya ngopenin ibu-ibu kampung Ketapang. Masya Allah, memang kita nggak punya metode. Kita punya nawaitu. Kita punya nawaitu subhanallah. Nah ibu Ustazah atau bunda, saya panggil bunda lah ya. Bunda Nur Arifin. Kalau umpama orang Indonesia pada pengen belajar sama bunda, bagaimana ceritanya? Kebetulan sampai saat ini sudah banyak sih yang belajar dengan saya. Oh. Keliling Indonesia juga. Oh ya? Iya, alhamdulillah. Ada ini juga tambahan. Jadi ada sedikit senam otaknya, Pak. Jadi dengan senam otak itu jamaah akan lebih menyimpan memorinya lebih lama. Kira-kira berapa menit tuh senam otak? Sebentar, nggak sampai 10 menit sudah bisa. Setiap mau belajar kita senam otak. Nggak sampai 10 menit, iya. Kalau gitu nanti kita habis siaran, ya kita senam otak ya. Ini. Ustazah, nanti kapan-kapan kita undang kali ya. Ustazah seluruh Majelis Taklim Jabodetabek lah dulu. Ya nanti kita kumpulin lagi Indonesia bagian timur. Kumpulin lagi mungkin Kalimantan. Kumpulin lagi misalkan kayak di antum mana? NTB, Lombok gitu ya. Terus kita undang buat TOT gitu. Ustazah bersedia ya? Boleh, bersedia. Subhanallah Ustazah. Mudah-mudahan Ustazah diberikan karunia Al-Quran. Amin ya Allah, amin. Al-Quran, anak keturunan semua dijadikan penghafal Al-Quran insyaAllah. Amin. Terima kasih Ustazah. Dan beliau ini juga istimewa. Sama seperti tadi Bunda Melki. Beliau ngumpulin duit. Ya Allah. Saya tuh gregetan itu. Maaf ya muka saya ini muka proposal kata orang. Banyak orang datang ke saya minta itu proposal. Ngajuin proposal itu loh. Tapi subhanallah kita lihat mujahidah ini. Insya Allah Ustaz, jadi tiap bulan kami akan laksanakan untuk donatur untuk anak-anak hafiz Quran. Ya ini, iya. Ini maksud saya. Harusnya kan beliau butuh duit toh. Harusnya kan beliau butuh duit buat berjuang toh. Tapi Masya Allah ini berjuang juga ngasih duit juga. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Amin ya Allah. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah. Inna nash'alu bi annaka antallah. Ar-Razzaq Al-Fattah. Amin ya Allah. Allahumma rzuqna bil Qur'an. Amin ya Allah. Allahumma rzuqna bil Qur'an. Allahumma rzuqna bil Qur'an. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin wa ya khairun nasirin wa yarhamur rahimin. Makasih Bunda, ya mudah-mudahan menjadi inspirasi Bunda Melki juga yang hari ini tidak hadir secara langsung. Insyaallah hari Rabu yang akan datang kita akan bicara tentang pendirian rumah tahfiz dari mulai nol sampai jadinya. Dari mulai A sampai Z-nya. Insyaallah ya. Silakan yang mau lewat dah. Nikmatnya sedekah ya memang sedekah itu juga bukan selalu duit. Tapi sedekah waktu kita buat Allah. Sedekah kita punya waktu buat Allah. Mahal. Kita lagi ditungguin sama klien. Bisa nggak kita bilang sama klien kita, tunggu bentar ya. Aneh soalnya biasa dia 4 rakaat. Kalau ente sabar nunggu, kita jadi proyeknya. Tapi kalau ente gak sabar nunggu, ya afwan dah. Aneh gak bisa lama-lama sama ente, aneh pengen lama-lama sama Allah. Kalau bisa kayak gitu tuh insya Allah. Bubar tuh putus tuh sama klien. Tapi ntar Allah ganti dengan 10 klien lain yang lebih kaya, lebih hebat, yang lebih besar proyeknya daripada itu. Nah inilah inti dari kajian Riyadhus Shalihin pada pagi hari ini. Ihfazillaha yahfazika. Sanggupkah saudara-saudara semua sebagai ketua yayasan pendidikan, kepala sekolah, rektor, sanggupkah membuat satu peraturan yang clear? Tidak ada cerita jam mengajar, tidak ada cerita jam belajar di waktu salat fardu. Ya, kemuliaan adanya di situ. Belajarnya S1, S2, S3. Pernah saya suatu waktu berangkat pitching kampus mana nih yang bisa saya untuk ikut pelajaran S2. Tapi ada satu waktu saya datang, saya siap-siap sholat maghrib 5:30. Tapi ada satu kelas bubar menuju masjid. Saya terkagum-kagum Pak. Oh ini dia nih tempat aneh ngambil S2. Ini nih tempat aneh ngambil S2. Insya Allah. Tapi kemudian ada cabut itu omongan. Kenapa? Karena dia copot sepatu buat sholat asar. Satu kelas.
isinya adalah orang-orang yang sarjana yang tidak mengenal panggilan Allah. Aneh pulang aja udah, enggak ya. Gini sih aneh. Aneh pengen tempat yang bikin aneh makin cinta sama Allah. Selesai kelas. Pulang sudah. Satu waktu aneh pernah ke Masjid Al-Mughni. Itu warisannya Guru Mughni almarhum. Guru Betawi itu. Aneh datang jam 11 lewat 15. Emang biasain tuh begitu jemaah ya. Biasain. Nah begitu aneh datang jam 11.15 Bib. Aneh wudhu. Aneh rasanya udah ini paling duluan nih. 11 prapat gue sholat ya kan. Ya maaf deh. Emang kalau jadi karyawan emang susah. Tapi insya Allah pasti bisa ngatur lah. Kira-kira 5 menit sebelum azan bisa dong karyawan ya kan. 5 menit sebelum azan gulung. Copot langsung ke musola. Toh itu juga akan ke perusahaannya akan bagus. Tapi Bib ternyata ada yang ngeduluin. Ada anak muda dengan gitarnya. Dia lagi duduk tuh di pintu Masjid Al-Mughni. Hati kecil, ya oh ada yang ngeduluin gitu. Saya Assalamualaikum. Ustaz, waalaikumsalam. Ente sholat apaan? Ini hari udah di sini. Nungguin Allah datang. Nungguin Allah datang. Nah, tanya sama dia. Ente ke masjid bawa gitar. Makanya Anda tahu diri Ustaz. Ane duduknya di depan. Ane nggak boleh dong bawa gitar ke dalam. Emang ente ngapain bawa gitar? Ane pengamen Ustaz. Pengamen. Tahu Allah. Lah kita yang pada pakai peci haji, pada pakai peci hitam begini. Sorban melantang melinting. Kadang-kadang. Bukan. Bukan dia, bukan. Jadi kadang-kadang gitu kita nggak tahu waktu untuk ngejar acara sana, acara sini. Kita isya lewat berjamaah, kita berjamaah sendiri. Itu aneh alamin Bib. Aneh kenapa nih akhir-akhir ini coba kagak pakai sorban? Malu gak datang sama Allah ya Rabbal Alamin. Ayo. Pakai deh. Cuma kadang-kadang aneh jadi ustadz nih, aneh jadi pengalaman jadi ustadz. Aneh malu gitu sama Allah gitu. Begitu bubar jamaah kita pulang 11:30 kita baru sholat ya. Sholat kita udah copot semua atribut ceramah copot. Sorban copot, jubah copot, semua dicopot. Tinggal kaos singlet dalam baru kita Allahu Akbar. Itu saya, bukan dia berdua saya. Nah kita mengenal Allah inilah intisari dari Riyadhus Shalihin. Ihfazillah yahfazka. Sama satu lagi kita minta hanya sama Allah. Ustaz Yusuf, tapi kok Ustaz Yusuf nyuruhin orang sedekah? Lain, beda. Kita bukan minta sama ente. Aneh berdakwah supaya ente pada sodakoh. Beda bos, beda. Aneh nolak kalau aneh bilang, Ustaz Yusuf minta tuh 20.000 sebulan. Aneh ngajarin ente pada sodakoh. Nah bila mana itu kemudian dilakukan juga oleh para pembangunan panitia pembangunan masjid, itu baik. Tapi kalau hatinya emang udah pengen minta sama donatur, itu salah. Minta tetap sama Allah Subhanahu wa taala. Di 2 menit terakhir Ustaz Albar, ini biar Ustaz Habib Abdurrahman Khirit membacakan doa lagi buat kita penutup kita punya majlis pada pagi hari ini. Insyaallah kita akan ketemu lagi Selasa depan. Jangan lupa kumpul ibu-ibu yang pada hamil di Masjid Anida Tapai MNC 3:30 subuh. Silakan. Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultan. Ya Allah, kami hamba-Mu yang berlumur dosa ya Allah. Banyak kesalahan-kesalahan kami yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah, mungkin di depan manusia kami dipandang baik ya Allah. Tapi yang tiada luput pandangan daripada pandangan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami sekarang ini duduk bersama orang-orang yang dekat kepadamu ya Allah. Yang suka membaca ayat-ayat-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah, berikanlah kami rahmat-Mu ya Allah. Selamatkanlah kami ya Allah. Selamatkan keluarga kami ya Allah. Amin. Selamatkan negeri kami ya Allah. Yang selalu silih berganti datangnya musibah ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang gemar Al-Quran ya Allah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika
Kama nawwartal arda binuri syamsika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an. Allahumma shfina bi shifa'il Qur'an. Ya Allah, sembuhkan penyakit kami ya Allah. Penyakit hati maupun penyakit badan kami ya Allah. Dengan mukjizatnya Al-Quran. Dengan karomahnya Al-Quran. Jadikan ini wasat wasilah yang akan menuntun kami nanti menghadapmu ya Allah. Amin. Ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairul jazaa Ustaz Furqan Habib Abdurrahman Farid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.